Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-17 dan yang ke-18, dengan tema, Jangan berpikir Anda telah ditinggalkan. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Syukur kepada Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan saudara ya, untuk kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Masih bersama saya, Pendeta Yohanes. Saat ini kita akan belajar dari pertama Raja-Raja, pasal 17 dan 18. Dan saya harap saudara tetap membuka Alkitab jika ada waktu, atau mungkin mau mencatat silakan. Tetapi bagi saudara yang mungkin sedang dalam perjalanan, ya sedang berkendara, silakan fokus berkendara dan kiranya berkat ini akan selalu menyentuh hati kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar tentang bahwa kerajaan Israel akhirnya terpecah belah ya, dari ada utara dan ada selatan. Kemudian kita tahu juga bahwa banyak raja-raja yang memerintah dan dicatat ada yang baik, ada yang jahat, tetapi lebih banyak yang jahat, saudara. Karena memang itulah faktanya. Mereka tidak lagi mengikuti Tuhan, mereka tidak lagi berjalan sesuai dengan arahan Tuhan, tetapi mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan hati mereka. Yaitu apa? Mereka mulai melakukan penyembahan kepada ilah-ilah yang sebenarnya Tuhan sudah perintahkan agar semua tugu-tugu atau semua tempat-tempat penyembahan di Israel pada masa itu agar dibersihkan. Tetapi akibatnya karena mereka melawan, ya akhirnya sekarang kita lihat bagaimana keadaan mereka dan terjadinya situasi-situasi yang bukannya semakin baik, tetapi semakin memburuk. Nah, dalam situasi yang demikian, kita lihat sekarang ada satu cara Tuhan untuk mengingatkan bangsa ini. Kita akan masuk sekarang di pasal yang ke-17. Di kitab suci dikatakan seperti ini, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali ku katakan. Saudara, ini bicara mengenai hukuman Tuhan kepada Raja Ahab, tentunya juga kepada bangsa Israel ya, karena dia sudah melakukan penyembahan yang menyimpang. Dan Elia datang untuk menyampaikan bahwa akan terjadi bencana kekeringan. Dan tentunya ini bukanlah sesuatu yang gampang diterima. Ya, karena kan Ahab merasa ya nggak mungkinlah terjadi semua ini. Tetapi Elia sebagai nabi diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana Tuhan mengirim Elia, dan Elia harus bersembunyi di tempat dekat sungai, di lembah Kerit, di sisi timur Yordan, dan di sana ia memiliki air untuk diminum. Ya. Dan kita tahu juga burung gagak datang untuk memberi makan Elia dengan cara yang luar biasa. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara, tentunya kita tahu ketika tidak turun hujan atau hujan semakin berkurang, maka akan terjadi kekeringan. Ketika terjadi kekeringan, maka itu kan menjadi persoalan juga bagi banyak orang, termasuk di sini yang dicatat ada seorang janda yang mengalami kesulitan juga. Dan kita tahu bagaimana Tuhan mengutus Elia kepada janda ini. Untuk apa? Dikatakan dia harus tinggal di sana dan dapat makan di sana. Ini kan satu hal yang gak gampang ya. Dia jandanya kesulitan, tetapi Elia diutus ke sana untuk minta makan di sana. Ini kan gak mudah, tetapi karena Tuhan yang mengutus, Elia berangkat. Dan dikatakan di sini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan
dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Sungguh tragis. Wanita ini sudah dalam kondisi yang tidak mudah. Dia sudah mulai putus asa. Dia bicara mengenai kematian. Karena apa? Ya sudah kering, nggak ada apa yang dimakan lagi. Tetapi kita perhatikan. Elia berkata, "Jangan takut." Dia datang dan berbicara dengannya, meminta untuk membuat sepotong kecil roti. Dan dia membuat janji kepadanya. Dia janji dari Allah Israel. Dan ini sangat jelas. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini semacam bukti bahwa Allah itu berkuasa sekalipun kondisi krisis, sekalipun kondisi yang berat. Tuhan berjanji akan memberikan kecukupan kepada wanita ini, termasuk juga kepada Elia. Bahkan tidak pernah habis-habis. Semua yang ada, tepung nggak habis, minyak nggak habis. Artinya dipelihara dengan luar biasa. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu masa yang tidak mudah ya dalam pemerintahan Ahab. Yang kita tahu dia sudah terjerumus dalam penyembahan Baal, yaitu dewa badai. Dan ironisnya, hujan sama sekali tidak turun sebagai akibat dari perintah Tuhan. Bayangkan dia menyembah Baal sebagai dewa badai yang tentunya ini juga mendatangkan kemakmuran kepada negeri, tapi terbukti saat itu kering, nggak ada apa-apa. Dan kita tahu juga bagaimana Tuhan memelihara janda yang sederhana ini. Tuhan memelihara Elia. Dan tentunya wanita ini juga sangat tertolong. Tetapi di masa-masa yang dia merasa puji Tuhan semua tertolong, ada masalah juga. Apa masalah? Anaknya sakit dan akhirnya meninggal. Karena meninggal dia mulai nyalahkan Elia. "Apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Saudara, ini padahal dalam keadaan sebenarnya dia sudah dicukupkan, tidak mungkin mati, tetapi juga sakit, akhirnya mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang berkat-berkat itu diberikan kepada kita bukan pada masa-masa yang mudah, justru diberikan pada masa yang sulit. Elia, karena dia diutus oleh Tuhan, Tuhan memberikan kuasa kepadanya. Dia berkata, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anak?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Saudara, Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan anak itu hidup kembali. Elia mengambil anak itu, bawa turun, "Ini anakmu, ya sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan, seandainya nggak ada masalah, mungkin dia tidak melihat bagaimana Allah bekerja. Justru dalam situasi kesusahan yang besar, dia melihat kuasa Allah bekerja melalui Nabi Elia. Dan dia mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah yang disuruh oleh Allah. Engkau adalah yang memberitakan kepada kami ada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Saudara, kalau kita memperhatikan sekarang di pasal 18, ada kelaparan yang sangat hebat dan parah di Samaria. Dan Ahab itu sedang mencari Obadya, seorang yang takut akan Tuhan. Nah, pada masa itu istri Ahab seorang wanita yang asing, Ratu Sidon yang terkenal, yang terlibat langsung dalam penyembahan Baal. Itu membasmi dan membunuh semua nabi Tuhan. Kebetulan Obadya ini menyembunyikan sekitar 100 nabi di 2 gua. Nah, Obadya ini dicari oleh Ahab. Dan Ahab kemudian memintanya untuk pergi ke semua mata air dan lembah di negeri untuk mencari sesuatu agar kuda dan keledainya tetap hidup. Masing-masing pergi ke satu arah dan Obadya kemudian bertemu dengan Nabi besar Elia. Dalam dialog mereka kita tahu Obadya berkata, "Lihat,
engkau sedang dicari raja. Elia, tahu nggak, engkau dicari Ahab. Ahab dibilang akan mencari engkau dengan segala cara karena engkau sudah menubuatkan akan terjadi kekeringan. Jadi membuat Ahab marah. Ya, karena apa? Ya, ini membuat saya susah juga. Karena itu Ahab mencari untuk membunuhnya. Tetapi Ahab bilang, aku ini hamba Tuhan. Aku menyembah Tuhan sejak masa mudaku. Tidakkah engkau mendengar, Tuanku, apa yang kulakukan ketika Yezebel membunuh para nabi Tuhan? Ahab berkata, lihat, situasi di kerajaan itu mengerikan. Tidak ada toleransi sama sekali untuk para nabi Allah. Ini saya sembunyikan ada 200. Jadi dia seperti ketakutan begitu. Kemudian Elia menenangkan dan berkata, demi Tuhan semesta alam yang hidup yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Maka terjadilah pertemuan ini, saudara. Elia bertemu dengan Ahab, dan Ahab tidak memperlakukannya dengan baik, menyebutnya sebagai pengacau. Elia berkata, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Dan Elia, saudara, menantang Ahab untuk apa? Berduel. Seperti itu kira-kira. Tapi bukan berduel fisik ya. Tetapi dia semacam membuktikan bahwa siapakah Tuhan yang hidup itu. Dia ingin membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup. Ingin melihat, membandingkannya dengan Baal. Ayat 19 dikatakan, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel di Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Yezebel. Bayangkan, nabi-nabinya ada 400. Hampir tambah 450, berarti hampir 850. Dapat makan di sana, saudara. Dari Yezebel, istri dari Ahab. Jadi ini semacam pertandingan iman begitu ya. Ingin membuktikan siapakah Tuhan yang disembah itu. Apakah Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dan dikatakan di sini, mari kita lihat siapa Tuhan yang sebenarnya. Aku akan menyebut nama Tuhanku dan kalian akan menyebut nama Baal. Dan Tuhan yang menjawab dengan api, yang memiliki kuasa api, dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan dijelaskan ya, Nabi Baal mulai memanggil Tuhan mereka, meminta Baal untuk mengirimkan api dari langit. Jika dia memang Tuhan yang sebenarnya yang milik kuasa. Mereka berseru kepada Baal dari pagi hingga tengah hari. Mereka berteriak, menari. Enggak terjadi apa-apa. Bahkan mereka mulai melukai diri mereka, digores-gores begitu. Dan dalam keadaan begitu, saudara, Elia mengelola mereka. Mengajak mereka dan berkata, ucapkan lebih keras lagi, panggil Tuhanmu. Mungkin Tuhanmu sedang sedang bermeditasi, atau mungkin sedang jauh, mungkin dia sedang ada acara begitu ya. Ada kemana, makanya gak dengar, ada mungkin sedang tidur. Ayo bangunkan Baal, bangunkan. Ini semacam dia menyindir bahwa Baal yang disembah ini sebenarnya tidak punya kuasa. Kemudian dicatat di sana juga bagaimana Elia mengambil 12 batu. Satu untuk setiap suku Israel, dan dengan batu itu ia membuat mesbah bagi Tuhan. Ia menggali di sekeliling mesbah dan di sana ia menaruh kayu bakar dan mengisi 4 kendi air, lalu menuangkannya ke atas mesbah, ke atas persembahan, dan ke atas kayu bakar, dan setelah itu ia mulai berseru kepada Tuhan yang benar. Ya, Nabi Elia maju dan berdoa, dan Kitab Suci mengatakan, jawablah aku Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini tahu bahwa engkau Tuhan adalah Allah, dan bahwa engkau mengembalikan hati mereka kepadamu. Lalu api Tuhan turun, dan membakar habis korban persembahan, kayu, batu, dan tanah, serta menjilat habis air di parit. Ketika semua orang melihat hal itu, mereka tersungkur, dan berseru, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kemudian pada saat itu, saudara, Elia memerintahkan mereka untuk menangkap para nabi Baal dan membunuh orang-orang jahat itu karena tidak taat kepada perintah Allah. Elia lalu berkata kepada Ahab, pergilah, makan dan minumlah, karena ada suara hujan lebat. Maka Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak Karmel, dan dia berdoa kepada Allah. Maka Allah berfirman kepadanya, pada kali ke-7 ia sujud di hadapan Tuhan. Kitab Suci, saudara, mengatakan, sebuah awan sekecil telapak tangan manusia naik dari laut. Kemudian Elia berkata, pergilah dan katakan kepada Ahab, siapkan keretamu dan turunlah sebelum hujan menghentikanmu. Saudara, ketika melihat situasi yang sangat rumit di kerajaan ini ya, yang telah menyimpang dari Allah yang benar, kita melihat bagaimana situasinya bergejolak, saudara. Tanah menjadi kering.
Dan bagaimana Tuhan mengirimkan api dari langit membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah satu-satunya yang patut disembah. Saudara, puji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita pelajari di sini. Bahwa Allah itu ada. Allah itu membuktikan bahwa semuanya ada dalam genggaman tangannya. Allah mengatur semuanya. Bahkan Dia buat bisa kering dan Dia juga bisa menurunkan hujan. Dia yang patut disembah, Dia yang patut dimuliakan. Dipermuliakanlah nama Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 dan yang ke-18. Kita masuk pada sesi tanya-jawab. Pak Yones, kitab Raja-Raja tampaknya topik utamanya bukanlah Nabi Elia. Mengapa kitab suci begitu banyak berbicara tentang Elia mulai dari bagian ini? Ini menarik perhatian kita, Pak Oti, karena biasanya kita mengira buku ini hanya membahas tentang raja-raja, ya. Tetapi mulai dari pasal 17 dan seterusnya dalam kitab pertama Raja, kita mulai berfokus pada Elia sekarang, ya. Fokus di sini memang bukan Elia fokus utamanya. Kita melihat di sini bagaimana ini disajikan Elia dan kemudian penggantinya Elisa. Kan kita lihat di sini. Kita belajar apa di sini? Intinya kitab ini tidak ditulis hanya untuk membahas raja-raja saja. Ini akan membahas tentang sistem kerajaan Israel dan kaitannya dengan perjanjian dengan Tuhan. Jadi ternyata sekarang sistem kerajaan ini sedang dievaluasi. Ketika raja berperilaku dengan cara yang menyenangkan Tuhan, ketika dia mengikuti jejaknya Daud, itu dianggap, ini standarnya. Nah, ketika mereka berperilaku salah, menjadi raja yang jahat, dia dikatakan mengikut jejak siapa? Yerobiam, putra Nebat. Nah, ini dua model yang ditunjukkan di sini. Sekarang kita melihat bahwa ada momen krisis terbesar. Ada yang namanya kemerosotan total dari sistem kerajaan yang ada di utara khususnya. Dan pertanyaannya adalah bagaimana raja segala raja, Allah sendiri, akan menghadapi raja-raja ini? Jawabannya apa? Ya dengan mengurus nabinya. Seorang manusia yang mewakili Allah untuk menangani situasi ini. Inilah mengapa buku ini berfokus pada apa yang akan Allah lakukan terhadap sistem monarki yang ada pada masa itu. Inilah peran Elia pada abad ke-9 itu sebelum Kristus. Baiklah Pak Yones, ada banyak nabi yang berbeda. Beberapa di antaranya suka makan belalang. Dan yang satu ini adalah sahabat burung gagak. Elia agak berbeda. Saya belum pernah mendengarkan nabi lain yang sekuat dia. Benar Pak Oti, benar ya. Elia adalah nabi yang berbeda, ya, nabi yang unik gitu ya. Dan satu-satunya yang sedikit dapat dibandingkan dengan dia itu adalah siapa? Elisa. Elia dilayani oleh burung gagak sebagai pelayannya, luar biasa. Ia mengatakan bahwa akan terjadi kekeringan hebat. Ia membuat minyak dan tepung berlipat ganda tanpa masalah terus ada. Bahkan dia bisa membangkitkan putra dari janda yang sudah mati. Ia bisa juga membuat api turun dari langit. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Ia memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam sejarah para nabi Israel, kita akan mulai dengan para nabi yang begitu-begitu saja. Pada zaman para hakim dengan sekolah para nabi, ini adalah para nabi yang mengetahui apa yang akan Tuhan lakukan dengan luar biasa dalam waktu dekat. Nah, setelah ini kita tahu juga para nabi menjadi sekutu raja. Ini kan begitu ya. Pada zaman Daud, seperti halnya Nathan, kemudian Gad, sang pelihat, dan apa yang terjadi? Ketika monarki menyimpang dari Tuhan, dan mereka memutuskan persekutuan mereka, Tuhan memanggil para nabinya untuk datang dan menyampaikan firman-Nya, seperti halnya Elia, yang merupakan seorang nabi yang hebat, yang sangat berbeda dari nabi-nabi yang lainnya. Dan nanti kita akan membahas para nabi yang dalam kitab-kitab sastra di masa depan di masa-masa yang akan datang ya. Elia adalah seorang nabi yang ajaib, saya boleh katakan begitu, nabi yang luar biasa. Hanya Elisa yang mendekati sosok seperti Elia. Dia memang unik dan berbeda pada momen istimewa ketika sejarah Israel itu ditulis atau dinyatakan.
Berikut, apa pentingnya kehadiran janda secara tiba-tiba di tengah cerita dan peran Elia bagi janda ini? Ya, ini penting sekali ya kita perhatikan. Ini untuk menunjukkan bahwa kitab suci menyajikan ironi tertentu. Karena keluarga raja sedang mengalami masa sulit dengan kekurangan persediaan, dan pada saat yang sama Tuhan memberkati kehidupan janda ya yang akan segera meninggal. Kenapa? Kekeringan itu. Masalahnya adalah ironi ini lebih besar dari yang kita pikirkan. Karena kita melihat raja menyimpang dari Tuhan, ini semacam keretakan teologis yang membawa juga keretakan sosiologis. Nah, pada zaman Salomo, hal ini sudah dimulai sebenarnya. Dengan semakin banyaknya orang miskin yang dieksploitasi oleh orang yang berkuasa. Pada zaman Israel, ternyata keadaan semakin memburuk. Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Dia mendengarkan kita dan memperhatikan orang-orang miskin yang membutuhkan Tuhan. Mereka memiliki seseorang yang mendengarkan mereka. Jadi miskin itu didengarkan oleh Tuhan. Sementara Raja Ahab menderita. Jadi ingin menunjukkan semacam ironi begitu ya. Orang yang berkelimpahan sekarang kesulitan. Orang yang kesulitan sekarang berkelimpahan. Karena semua itu ada dalam tangan Tuhan. Baiklah, yang berikut tentang Raja Ahab yang dikatakan penyembah berhala. Mengapa Tuhan menghukum dengan tidak ada hujan? Baik, Pak Oti, baik. Ahab ini sangat dikatakan sebagai penyembah berhala. Dan tentunya ini menjadi hal yang membuat bangsa ini terjerumus semakin dalam. Dan dia menikahi seorang wanita asing. Ternyata wanita ini lebih buruk dari Ahab sendiri. Ahab hampir menghancurkan seluruh bangsa. Istrinya ini kan Yezebel ya. Ini berasal dari Venesia, seorang putri Sidon. Dan dia terlibat langsung dalam penyembahan kepada Baal. Nah, niatnya adalah untuk apa? Membasmi penyembahan kepada satu-satunya Tuhan yang benar. Dan menanamkan penyembahan Baal di negeri Israel. Jadi persekutuan dengan ratu asing ini membawa kepada sikap yang rumit dan sulit. Lihat ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Begitu katanya si Yezebel. Ini Baal ini, dewa hujan, dewa petir, badai. Dia yang mengendalikan cuaca. Seperti begitu, bukan Tuhannya yang di sana, bukan. Seperti promosi begitu. Itulah sebabnya mengapa Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan. Buktikan sekarang kalau memang sesembahanmu bisa mengirimkan hujan. Buktikan Tuhan menghukum mereka dengan kekeringan. Jadi ini situasi yang dihadapi. Jadi ada semacam perang spiritual di sini. Dan Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Sehingga jangan ada sesembahan yang lain selain dari Tuhan itu sendiri. Berikutnya, mengakhiri pembahasan kita, hukuman terhadap para nabi Baal. Tidakkah terlalu berlebihan dalam bagian ini? Elia berniat membunuh mereka. Apakah tindakan seperti ini dapat diterima? Ya, kita perlu memahami bahwa kita berada di perjanjian lama, ya, di mana hal yang lazim adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Masih ingat ya? Nah, di sini kita melihat para nabi Baal. Mereka berusaha membunuh Elia. Mereka telah membunuh banyak nabi lainnya. Dan bersama dengan itu, ya, sikap penyembahan berhala dan penyembahan-penyembahan lainnya itu dihukum berat oleh Tuhan. Tentu saja saat ini, dalam sudut pandang kekristenan, kita akan bertindak dengan cara yang berbeda pasti ya. Namun dalam konteks ini, dengan keseriusan situasi, sikap Elia itu dapat dimengerti, yaitu membunuh para nabi Baal. Dan mengapa ini penting? Karena kita perlu memahami bahwa kejahatan mencapai titik tertentu di mana ia perlu dilawan atau ia akan menghancurkan segalanya. Ini dalam kondisi yang sangat kritis. Kalau ini dibiarkan, ini akan hancur. Karena itu harus diselesaikan. Nah, saudara, siapapun yang menyaksikan kengerian Perang Dunia Kedua, dari banyak kediktatoran yang menguasai dunia, akan memahami arti dari semua ini. Tidak ada istilah di sini belas kasihan, tidak ada. Sementara sebagian orang berdiskusi dan memikirkannya para penjahat dan membunuh ribuan orang dalam keheningan mereka yang sayangnya turut bertanggung jawab atas kekejian yang mengerikan yang terjadi. Itu sebenarnya fakta yang ada.
Dan kalau kita bicara sesuatu yang mengerikan itu, kita bilang, wah ini melanggar HAM. Tapi itulah yang terjadi, ada perang dan sebagainya. Dan itu yang dialami oleh Elia. Dia perintahkan untuk membunuh semua Nabi Baal yang bisa menghancurkan bangsa Israel. Terima kasih Pak Yones. Bagaimana dengan kesimpulan akhirnya? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah belajar dari pertama Raja-Raja pasal 17 dan 18. Dan kita belajar ya, berbicara tentang yang disebut dengan ramalan cuaca. Jadi ini situasi yang tidak mudah, ada kekeringan, kemudian kita juga melihat ada api yang datang. Ya, ini sesuatu yang mengingatkan kepada kita, sesuatu yang harus kita pelajari dengan baik. Bahwa kita melihat dalam hidup kita ada masalah. Mungkin kita merasa sedih. Kita berpikir, kok nggak ada hasil dari apa yang saya usahakan. Mungkin kita berkata, Tuhan telah meninggalkan kita. Situasi kok sulit, semua kering, ada masalah dan membuat kita menjadi apa? Putus asa. Diingatkan kepada kita apa? Jangan berkecil hati. Kita belajar di sini ya. Ketika segala sesuatunya tidak ada harapan, ketika segala sesuatunya tidak ada jaminan, tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa Tuhan selalu memperhatikan kita. Buktinya, janda yang miskin ini dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Dia ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada. Allah itu hadir. Allah itu memperhatikan orang-orang yang mencari Dia. Orang-orang yang taat kepada Dia. Orang-orang yang selalu berbakti kepada Dia. Dan Tuhan memperhatikan itu. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ingat bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Kalau sekitar kita seperti tidak terkendali, ingat, Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Karena itu kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Karena Dia akan memimpin, memelihara kita, asal kita tetap setia kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.